Kalau bicara mengenai tambang liar butuh geologis nggak? Wah itu, tapi pasti ada geologisnya sih Pak. Oh yakin, tambang liar gali gitu kan? Kemungkinan Mas siapa tahu Pak. Oh gitu. Tapi nggak tahu juga sih Pak. Oke. Tapi kalau mungkin warlock mungkin main asal ini aja. Oh ini ada perusahaan ini nih. Di dekatnya aja gitu, siapa Iya, tuh ada gitu ya? Siapa tahu ada. Pakai feeling gitu ya? Iya. Jangan lebih banyak gitu hasilnya gitu. Bisa jadi Pak. Kalau tambang liar yang terkoordinasi sehingga pemerintah dan lingkungan rugi triliunan. Nah kalau terkoordinasi biasanya ada otaknya Pak. Ada otak. Kalau ada otaknya berarti pinter dia. Oh pinter ya? Iya, berarti dia ngerti daerah situ. Ngerti daerah situ. Iya, pasti tahu ilmunya lah. Atau geolognya dari perusahaan tambang resminya. Bicara profesi. Kembali dengan bicara profesi, kali ini kita akan menghadirkan seorang geologis atau geologis ya. Geologis ini sebuah profesi yang mungkin kalau saya lihat in danger. Bahan bakar fosil sudah mulai hilang dari bumi secara keseluruhan termasuk di Indonesia. Ada nggak sih orang yang masih bercita-cita menjadi seorang geologis atau sudah mulai pudar nih, terutama di kalangan anak muda? Kita sambut tamu hari ini, Dimitri Putra. Apa kabar, Dimi? Baik Pak. Alhamdulillah, akhirnya bisa mendatangkan seorang geologis. Boleh diceritakan nggak sih, geologis itu apa sih? Kerjaannya apa? Dan biasanya ada di industri apa saja? Oke, jadi geologis itu intinya adalah tentang bumi ya Pak ya. Jadi kita mempelajari semua hal tentang bumi dan kita mengaplikasikan ilmu kita untuk menemukan resource-resource yang ada di bumi gitu. Nah, geologi itu biasanya ada beberapa industri, salah satunya itu di tambang dan minyak. Itu yang dua utamanya sih. Yang lainnya itu mungkin lebih kecil ya itunya role-nya, tapi yang utamanya itu di itu dua sih Pak. Oke, jadi biasanya di tambang atau minyak dan gas bumi gitu ya. Iya. Nah, Dimi sendiri pernah jadi geologis di industri apa? Saya di migas dulu Pak. Migas. Nah, ini relevan dengan yang saya sampaikan tadi di pembukaan ya. Betul nggak sih energi fosil ini makin habis? Profesi geologis ini makin terdesak nih. Mau nyari apa lagi di dalam bumi kan? Isinya udah banyak dikeluarkan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun mungkin ya. 100 tahun lebih kali ya. Ya. Gimana pendapatnya? Ya, kalau masalah resource sih sebenarnya pasti ngurang terus ya Pak ya. Karena dia kan non renewable resource. Jadi dia waktu pembentukannya itu butuh jutaan tahun, sedangkan bisa dihabiskan dalam masa 10 tahun gitu. Nah, tapi mungkin kalau dari yang saya pelajari gitu atau optimisme geologis itu resource nih menipis nih, tapi ini karena resource lain masih belum di-discover gitu Pak. Oh gitu. Jadi masalah penemuan resource aja sih. Jadi mungkin semuanya maksudnya nih, saya klarifikasi dulu nih. Maksudnya yang disebut dengan bahan bakar fosil yang sudah menipis itu adalah yang sudah kita ketahui itu bisa bermanfaat buat tadi bahan bakar gitu ya. Betul. Tapi bisa jadi di dalam bumi itu ada kandungan lain yang belum di-discover gitu ya. Iya. Gitu maksudnya kan? Contohnya kalau di Indonesia itu kalau kita lihat di bagian barat, Heeh. bagian barat Indonesia itu mayoritas rig-rig minyak tuh ada di situ Pak. Sedangkan di timur itu dikit gitu, di bagian timur. Nah itu kenapa? Karena untuk mengeksplorasi bagian timur itu sedikit sulit. Tapi kemungkinan prospeknya di situ itu tinggi gitu Pak. Karena lautannya lebih banyak ya. Ya, Jadi lebih banyak di darat sama di laut, lebih mudah di darat lebih ya. susah di laut, Pak. Mendiscovernya gitu ya. Iya. Tapi geologis ini kalau kita tambang, setahu saya itu ada eksplorasi dan eksploitasi. Ada dua itu tuh, setahu saya nih orang awam nih ya. Itu tugas dan fungsinya itu banyak terlibat di mana sih? Kalau geologi sih di semua aspek ada ya Pak ya, dari awal sampai akhir, dari kita nego sama misalnya SKK migas gitu-gitu itu pun ada role geologis. Tapi kalau di dalam perusahaan sendiri itu role utamanya sebenarnya dibagi mungkin 3 ya dari pengalaman saya. Itu ada yang eksplorasi, ada yang untuk development, satu lagi untuk production. Nah ini production juga nanti dibantu oleh orang-orang lain yang engineer-engineer lain seperti petroleum geologis, orang drilling, orang dan lain-lain nantinya. Nah kalau saya sendiri ada di development, itu tuh yang khusus untuk nganalisis data-data subsurface, bawah tanah. Oh, bawah tanah. Betul. Bukannya itu dilakukan di eksplorasi ya? Sudah dilakukan di eksplorasi maksudnya? Sampai bisa menemukan nih cadangan minyak atau gasnya itu sebesar apa, itu kan sebelum orang invest di development harus di-discover oleh orang-orang eksplorasi dulu. Nah betul. Jadi kalau di eksplorasi itu lebih mainnya ke imajinasi Pak. Jadi dia tuh lebih dari misalnya data-data peta atau data-data
sumur-sumur sebelah, formasi-formasi sebelah. Nah, di situ mereka Oh. menentukan gitu. Oh, di sini kayaknya zonanya prospek nih kalau dilihat dari sini sini sini. Nanti ada field visit juga kira-kira ini memungkinkan gak ya, ada nggak ya? Nah, mungkin ada indikasi-indikasi, ada minyak juga, misalnya ada oil seep gitu. Oh, di sini ada minyak nih keluar nih. Kayaknya di bawah sini prospek dari sesuatu. Nanti kita coba misalnya di drill dulu di shallow gitu. Terus lihat apakah dia prospek atau enggak. Ntar datanya dikirim ke perusahaan gitu kan. Nah, itu bisa itu oleh orang development gitu. Oke. Untuk ngelihat. Jadi orang Itunya, eksplorasi itu lebih ke pemetaan tadi ya. Ya, Potensinya tidak melihat betul-betul dari tadi subsurface ya. ya, Tidak melihat itu ya. ya tidak terlalu banyak di Tidak situ terlalu lah, Pak. banyak di sana. Kalau kita orang development pure dari data banyaknya. Dari data itu sampai mempelajari batuan gitu. Batuan dasar geologi sih, Pak. Jadi Dasar semuanya geologi. Jadi semua pasti mempelajari pasti itu. tahu. Nah, gimana seorang development memutuskan bahwa oke ini layak dieksploit atau tidak? Nah, ada parameternya nggak sih biasanya? Ya, biasanya mungkin tiap perusahaan beda-beda ya, tapi kita kan ada cut off-nya juga. Tiap analisis. Jadi kalau misalnya kita analisis, biasanya kita analisis reservoir-nya, kita lihat apakah ini prospek atau enggak itu dari jumlah yang kemungkinan potensinya di generate. Kalau misalnya reservoir-nya kecil gitu, kan rugi juga kan. Misalnya ngedeal harganya 200 juta US dollar, tapi kalau dari dihitung-hitung hasil outputnya cuma misalnya 10 juta dolar gitu, kan rugi. Jadi mereka harus nyari yang benar-benar misalnya reservoir itu besar gitu. Reservoir itu penampung minyak ya istilahnya di subsurface. Kalau misalnya emang prospeknya bagus, dia bakal lanjut sih, Pak, gitu, Pak. Nah, untuk menentukannya itu ada teknik-tekniknya, volumetric calculation of basin gitu-gitu. Teknis lah itu, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan nih. Kan banyak operator apa disebutnya ya, perusahaan oil and gas yang sudah beroperasi di Indonesia nih sejak puluhan tahun yang lalu. Kita melihat atau mendengar lah ya di berita ada beberapa perusahaan yang mulai menyerahkan gitu ya ke Indonesia, which is ke Pertamina gitu ya. Jangan-jangan yang diserahkan itu cadangannya sudah sedikit nih, kita ketempuhan aja nih, bener nggak sih gitu? Kebanyakan memang begitu. Gitu ya, waduh berarti kita. Jadi dia tuh mungkin kayak contohnya Total kan udah nggak ada tuh di Mahakam dia. Nah, itu secara produksi sih sebenarnya dulu tuh emang lagi geber-gebernya di situ gitu. Nah, pas sudah mulai deplete, itu baru di take over oleh Pertamina. Soalnya kontraknya habis juga kan. Iya. Jadi mungkin masih ada gitu, cuman nggak sebanyak dulu gitu, Pak. Dan Indonesia dengan riang gembiranya menerima pindahan itu, seakan-akan memang itu masih produktif banget ya. Padahal mungkin ya memang ada hitung-hitungannya, tapi sebenarnya kita jangan terlalu seneng juga ya. Mungkin memang cadangannya tidak terlalu banyak di sana gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Betul, Pak. Jadi pasti kalau yang handover gitu kan karena kontrak mereka habis, itu biasanya emang yang udah bagus-bagusnya, maksudnya yang majoritas 80% misalnya itu udah diambilin gitu, Pak. Bisa 20%. Nah, 20% juga belum tentu 20% itu gampang diambil, Pak. Bisa juga harus pakai teknik-teknik tertentu yang butuh cost lebih gitu, kayak injeksi gitu untuk ngeluarin itulah. Jadi makanya tidak immediately begitu di handover kita langsung bisa memanfaatkan sisa cadangannya gitu ya. Betul, Pak. Oke. Tapi benar nggak sih energi fosil ini di bumi secara umum, di Indonesia lah termasuk salah satunya, sudah sangat menipis, bukan makin menipis sudah pasti ya, udah sangat menipis, betul nggak sih? Kalau sangat menipis saya kurang tahu ya, Pak. Tapi yang jelas pasti menipis. Tapi kalau sangat menipis itu relatif gimana ya? Kembali lagi Pak ke optimisme geologis. Ada beberapa tempat yang belum didiscover resource-nya. Seperti itu, Pak. Tapi geologis juga sepakat ya bahwa bahan bakar fosil ini membuat bumi kita makin rentan, entah dari sisi iklim dan sebagainya, seperti itu nggak? Greenhouse effect gitu ya? Iya, Pak. Sepakat gitu ya? Sepakat sih, Pak. Sepakat. Pasti. Tapi kenapa geologis kayak gini? Dulu Einstein katanya merasa bahwa menemukan nuklir itu walaupun tidak diperuntukkan untuk bom atom atau nuklir itu dia merasa menyesal gitu. Geologis itu merasa menyesal nggak sih? Membantu perusahaan mengeksploit semua sumber daya yang ada di bumi sampai dengan menimbulkan efek yang mungkin kurang bagus gitu. Benar nggak sih? Karena efeknya jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Jadi nggak kerasa. Mungkin itu urusan generasi berikutnya lah. Oh gitu ya? Oh geologis gitu pemikirannya. Wah ini nggak bener nih. Gitu ya. Oke. Dan dengar-dengar kita juga, bukan kita ya,
ada orang-orang tertentu, katakanlah Elon Musk, benar atau nggak sih itu? Mulai mencari kehidupan di luar angkasa, termasuk di Mars. Nah, kalau di bumi sudah mulai habis nih, menipis gitu ya. Bisa nggak sih kita eksplorasi di Mars? Siapa tuh ada oil and gas di sana, karena kan di sana ada gunung-gunung berapi juga ya. Pasti kan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun ditumpuk menjadi energi fosil juga, mungkin nggak sih? Tergantung Pak tahun berapa. Hah? Kalau misalnya tahun 3000 mungkin sudah ada teknologinya ya Pak ya. Memungkinkan dulu nggak secara landscape dari Marsnya itu? Kalau dari landscape sendiri memungkinkan. Apalagi saya pernah dengar mereka pengen nge-terraform Mars kan. Jadikan mirip bumi lah gitu. Walaupun nggak mungkin benar-benar sama gitu. Butuh special suit. Tapi kalau secara Mars tuh setahu saya mirip bumi. Jadi harusnya bisa sih. Tapi teknologinya harus ada dulu dan saya nggak tahu itu butuh berapa tahun karena untuk sekarang itu belum bisa. Ya mungkin suatu saat ada ya, bisa ya gitu ya. Ya. Ya minimal gini, kalau kita ke Mars, isi bensinnya di sana lah untuk baliknya gitu ya. Tidak bawa bahan bakar semuanya dari sini kan? Iya. Tapi mungkin aja kalau pas saat kita udah bisa ke Mars ngambil minyak gitu Pak, atau enggak di planet-planet lain, kita udah ada energi lain gitu Pak. Oh gitu Yang di bisa sini. digunakan itu. Nah, termasuk energi listrik ya, Ya mungkin. matahari dan sebagainya gitu ya. Walaupun itu sebenarnya kurang ini juga sih Pak. Nah, ada case-case nggak sih geologis yang salah prediksi, selain misalkan eksplorasi, development udah menghasilkan uang banyak, menghabiskan uang banyak, kemudian tidak menghasilkan, itu kan kerugian bagi perusahaan. Tapi ada nggak sih case kesalahan geologis nih yang menyebabkan perusakan alam? Misalkan Kerusakan alam. kerusakan alam. Kerusakan alam. Oh. Kalau kerusakan alam sih banyak case-nya ya Pak, terutama di contoh yang paling populer itu mungkin di film Deepwater Horizon. Kalau tahu itu yang BP yang dia rugi sampai 4 billion US dollar di Gulf of Mexico. Itu dia oilnya keluar sih. Oh iya tahu. Jadi itu Nah, mengkontaminasi itu jadi semua. case-case di Iya. universitas segala macam tuh. Iya, dipelajari ya. itu mereka rugi 4 billion dollar harus bayar. Jadi emang risknya tinggi sih kalau untuk ini. Tapi itu emang zonanya emang bagus banget di Gulf of Mexico. Jadi sebenarnya bukan seluruhnya kesalahan geologis, tapi resiko itu sudah diangkat dan akhirnya perusahaan memutuskan gitu ya. Gitu ya. Tuh, Pak. Itu lebih kesalahan teknis saat drilling sih Pak, bukan geologisnya. Jadi orang-orang engineer nih. Kalau geologis kan mereka cuma di di sini ada minyak nih. Nanti orang-orang engineer yang ngedrill. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan di drilling berarti di mereka bukan di kita. Oh gitu. Asal sudah menyampaikan ini resikonya gitu ya, Iya. aman gitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, karena ini segmennya bicara profesi, kita akan fokus ke profesinya nih. Mau jadi geologis itu, bisa nggak sih orang umum, saya mau jadi geologis nih? Atau memang ada prerequisite tertentu untuk masuk atau menjadi seorang geologis itu? Kalau seorang geologis sih setahu saya Pak ya, rata-rata emang basic education-nya universitasnya atau mungkin SMK ya kalau ada, kalau saya nggak tahu, tapi itu di geologi. Soalnya dia ilmu yang bener-bener spesifik gitu ya Pak ya. Jadi kalau misal lulusan manajemen gitu, geologi masuk misalnya pengen ke Pertamina gitu jadi geologis kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Soalnya basicnya nggak ada. Biasanya open position juga dari jurusan S1 yang relevan ya. Iya. Geologi juga Betul. gitu ya. Pasti geologi. Oke, jadi begitu lulusan geologi sudah pasti tuh bisa masuk ke perusahaan oil and gas. Pasti Pak. Pasti Belum ya? industri kan, kondisi industri seperti apa. Gitu ya. Jadi itu open ya untuk semua lulusan geologi. Sebenarnya open, tapi kalau di dunia migas itu banyaknya internal Pak. Maksudnya Kalau internal? setahu saya. Jadi hanya yang dalam saja yang tahu gitu Pak. Oh Jadi gitu. dilemparnya di dalam-dalam. Jadi KKN ya. Jadi Ya. saudaranya geologis mana, saudaranya pegawai mana open gitu ya. Jadi jarang open rekrutmen Ya, keseluruhan mungkin gitu ya. yang kayak Pertamina atau yang BUMN gitu-gitu itu open all gitu. Apa? Tapi Karena kalau BUMN untuk ya. yang spesifik mungkin mereka ngambilnya dari orang-orang yang udah geologis juga. Misalnya perusahaan swasta ini ngambilnya dari Pertamina gitu, bukan yang benar-benar fresh gitu. Mungkin jarang banget sih Pak yang kayak gitu. Atau pengumumannya di papan pengumuman di internal lantai berapa gitu ya. Jadi orang lain nggak tahu gitu ya. Ini yang mau jadi geologis ya Pak gitu. Ya, segitu eksklusifnya ya. Kalau dari pengalaman saya seperti itu sih Pak. Oke. Nah, kalau bicara mengenai, saya ingat satu case nih ya, saya nggak tahu dijawab atau tidak, ngerti atau tidak, terserah ya. Lapindo, wah ini kan sampai menyembuhkan kesengsaraan masyarakat sekitar luar biasa. Kesalahan geologis atau bukan sih? Atau kesalahan orang operasional atau apa, tahu nggak? Wah itu Lapindo udah lama banget ya Pak. Lama banget, tapi yang saya tahu memang Saya masih- case-nya itu. Saya belum lahir kayaknya. Masa udah?
Apindo Ya. berantas, segitu besar kerugian negara, lingkungan yang diakibatkan dan sebagainya. Tapi nggak tahu ya, kira-kira ini yang salah di mana sih sebetulnya? Kalau seingat saya sih bukan hanya dari sisi geologisnya juga ya Pak. Mungkin dari geologisnya seingat saya tuh udah nge-warning bahwa akan terjadi sesuatu gitu kalau masih pengen dilanjutkan, tapi dari tim mungkin manajemennya kekeh pengen lanjutin gitu Pak. Tapi correct me if I'm wrong gitu ya, mungkin seperti itu seingat saya sih Pak. Jadi nggak bisa disalahin oleh geologis aja gitu Pak. Oke. Karena decision itunya kan makernya kan ada di atas. Oke. Nah, sekarang nih mumpung memberikan edukasi sekalian ke audiens kita yang mungkin masih SMA gitu kan, atau sudah kuliah dan sebagainya. Kan tadi bicara mengenai geologis itu di industri tambang atau migas gitu ya. Tapi sebetulnya ada cabang-cabangnya nggak sih? Contohnya gini, kalau ngomongin bumi dan lapisan bumi, di gunung juga ada. Tapi kita kenal sebagai vulkanologis gitu ya. Orang-orang yang ngurusin gempa gitu ya, itu apa? Seismologis gitu. Tapi sebetulnya itu hanya cabang dari geologis maksud saya, atau memang dari universitas sudah ada jurusannya. Saya mau jadi ambil jurusan vulkanologis, seismologis, saya mau jurusan apa atau gimana? Kalau di S1 Pak, itu S1? umumnya geologis aja. Nanti mungkin di dalam misalnya semester 7, semester 8, semester 6 ke atas gitu, itu mungkin bisa ngambil spesialisasi gitu. Apakah pengen mendalami tambang, migas, atau misalnya pengen ke yang lain, vulkanologi atau hidrogeologi gitu Pak, atau geoteknologi, itu kan gimana minat kan Pak. Nah kalau S2 itu mungkin baru lebih ke spesifik role gitu Pak. Kayak misalnya saya berarti petroleum geologis gitu. Kayak dokter itu spesialis apa gitu ya. Ya. Tapi secara umum semuanya geologis sebetulnya ya jurusannya. Iya, tapi kalau S1 sih secara umum geologis, lulusan teknik geologi. Oh, jurusan teknik geologi. Itu Betul. lulusan mana? Teknik geologi Pak, Teknik geologi mana maksudnya? Universitas Pajajaran, Oh, Pajajaran Bandung gitu ya. Jatinangor. Oh, jadi Bandung jangan Jalan. disebut Bandung, Sumedang jatuhnya. Sumedang, Ya? Pak. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya berikutnya seperti ini. Kalau kita bicara mengenai geologi atau geologis ya sebagai profesi gitu, itu kan seakan-akan mempelajari batuan ya. Kok yang kepikiran saya itu adalah seperti orang-orang yang mempelajari artefak-artefak peninggalan-peninggalan zaman purba. Kalau di film-film itu kan melakukan penggalian, diteliti batuannya dan seperti itu secara manual atau enggak sih? Atau kalau di era teknologi sudah berbeda nih? Apa yang diketahui? Itu arkeologi ya Pak ya? Tahu, tapi kan lapisan bumi juga gitu kan. Ini ada barang-barang peninggalan enggak? Tapi Maksudnya iya sih. prosesnya secara manual gitu enggak sih seorang geologis? Iya itu harus manual sih Pak. Itu ada cabangnya sendiri, tapi saya lupa itu bagian geologi atau enggak. Tapi namanya itu ada paleontologi. Paleontologi. Paleontologi itu dia lebih ke fosil-fosil. Oke. Nah, kenapa mereka harus manual pakai brush gitu-gitu? Karena kalau misalnya pakai mesin nih, misalnya aneh dikit aja, itu bisa patah, bisa rusak Pak. Oh. Jadi gitu. benar-benar harus benar-benar careful banget Pak. Karena dia menemukan fosil ya. Iya. Tapi kalau geologis katakanlah di oil and gas nih, pakai teknologi nggak sih? Oh itu jelas Pak, pasti pakai. Pakai ya. Iya. Contohnya seperti apa nih? Sekarang kan udah zamannya AI, machine learning, sudah mengikuti zaman kekinian nggak sih? Atau masih mempelajari lapisan lewat aplikasi ini layer apa? Stalaktit atau apa gitu, masih seperti itu manual atau udah menggunakan itu? Sejak dulu juga sudah menggunakan belum? Kalau dulu sih saya sudah menggunakan apa ya? Pasti data-data subsurface itu kan diambil dari teknologi seismik gitu-gitu ya Pak ya. Itu kan ada refraksi dari sound gitu-gitu lah Pak ya, untuk ngasilin data tersebut gitu. Nah, kalau sekarang itu lebih maju lagi pada implementasi kayak machine learning mungkin. Oh, sudah masuk ke sana ya sekarang teknologinya. Kalau AI saya belum tahu ya, tapi kalau machine learning itu udah ada, jadi untuk memudahkan untuk prediction based untuk eksplorasi atau development gitu Pak. Jadi itu udah mulai digunakan sih. Jadi kalau saya lihat lowongan-lowongan sekarang juga kayak misalnya dulu ini belum ada Pak. Jadi kayak misalnya dibutuhkan geologis. Misalnya terus ada di situ lowongannya bisa misalnya Python gitu atau sejenisnya. Nah, itu dulu belum ada Pak yang kayak gitu. Oke, karena mungkin bahasa pemrogramannya sudah mengikuti perkembangan teknologi ya, machine learning. Dan bisa diaplikasikan juga gitu. Oh, gitu. Menarik ya. Berarti kan sebenarnya menjadi geologis itu adalah sebuah profesi yang harus sesuai jurusannya biasanya satu, tapi terlibat dengan geologis atau jadi ahli geologi bisa jadi background kita ya orang IT yang menghandle tools geologis gitu ya. Bisa jadi lucu juga sih itu ya. Bisa jadi. Tapi mungkin nggak akan berbicara tentang ininya kali Pak, ilmu geologi. Lebih ke data ya. Iya, lebih ke data. Feeding data kepada geologis ya. Ya mungkin ada kayak database
database engineer-nya gitu, database Oh geologis gitu. gitu. Oke. Saya ngurus database itu-gitunya. Tapi ngomong database nih, saya jadi ada pertanyaan sih gitu. Sebetulnya oke lah, kita tahu Indonesia. Yang tahu kandungan minyak di Indonesia itu siapa sih? Pemerintah ngerti nggak sih? Atau sebetulnya mereka yang melakukan eksplorasi di mana-mana itu sebetulnya punya datanya? Indonesia ini menarik banget nih. Jadi mereka sudah punya sebetulnya data-data di Indonesia dan ada mungkin yang belum diketahui pemerintah nih untuk eksplorasi itu. Karena pemerintah mengizinkan eksplorasi ke mereka, perusahaan luar, kemudian melaporkan hasilnya udah pasti mungkin ya berhasil atau tidak. Kalau nggak salah ada cost recovery ya, berapa persen gitu yang diganti pemerintah kalau memang pas dieksplorasi gagal. Tapi sebenarnya mungkin ada area-area juga yang kita nggak tahu itu sangat berpotensi untuk digali migasnya, tapi data itu ada di pihak luar, pihak asing. Benar nggak sih seperti itu? Saya nggak tahu nih dari orang awam nih. Jadi kalau setahu saya nggak pernah terlibat di itu Pak, jadi saya pakai common knowledge aja seingat saya. Jadi setahu saya SKK Migas tuh emang megang semua data data migas di Indonesia lah ya untuk prospek dan lain-lain. Nah itu tuh biasanya misalnya ada perusahaan luar nih pengen invest di Indonesia, misalnya mereka pengen di Sulawesi nih. Nah itu nanti kita kasih dokumen-dokumen data-data dulu. Nah itu untuk mereka untuk studi area situ lah. Nah kalau menurut mereka prospek itu bisa dilanjutkan sih Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi tidak ada data-data yang memang hanya diketahui pihak asing nih ya. Iya. Sehingga kita sendiri nggak tahu nih ternyata. Kita masih tahu Pak. Soalnya peraturannya gitu sih seperti Pak. Itu ya harus Dari dilaporkan pemerintah. gitu ya. Iya. Oke. Tapi mungkin dilaporkan kalau misalnya perusahaan saya megang sumur ya Pak. Ya itu mungkin laporkannya pas kita handover, pas kontrak kita habis gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi Tapi tergantung juga kita kerjasamanya sama siapa. Kayak misalnya kan nggak mungkin satu perusahaan tuh megang satu blok gitu. Udah jarang sekarang gitu. Soalnya pasti mereka mau bagi risknya kan sama perusahaan lain. Jadi misalnya perusahaan A sama perusahaan B mau megang sumur ini nih. Tapi barengan nih biar kita kalau misalnya ini nggak rugi-rugi amat gitu Pak. Oke. Gitu sih Pak. Dulu ngambil teknik geologi di Unpad ya. Satu angkatan ada berapa orang? 152. 152. Tahu nggak sih kira-kira berapa persen dari mereka yang menjadi geologis beneran gitu ya? Yang lainnya ya di mana lah buka warung, kelontong, berkarir jadi direktur bank atau apa? Nggak tahu nggak sih kira-kira? Artinya gini, saya ingin dapat gambaran sih, memberikan gambaran bahwa Anda pengen jadi geologis, ternyata kenyataannya hanya berapa persen nih jadi benar-benar geologis. Sisanya harus survive kerja di tempat lain misalkan gitu ya. Artinya ya Anda harus berjuang untuk memperebutkan lowongan sebagai geologis di perusahaan migas yang lowongannya sendiri orang internal gitu ya, kecuali BUMN ya seperti Pertamina. Gimana? Tahu nggak? Ya kalau dari pengalaman saya Pak, angkatan saya. Ya perkiraan aja kalau nggak eksak seperti apa lah kira-kira. Let's say dari 150 orang kita bulatkan. Yang benar-benar kerja lulus sebagai geologis itu paling 20-30 orang Pak. 20 sedikit sekali ya? Ya, dan mayoritas di tambang. Yang masuk migas itu paling 5 ke bawah. Oh, 5 ke bawah. Karena zaman saya lulus 2014 ya. Tahun 2014 itu minyak lagi turun ya? Udah mulai ya? Iya, dari yang awalnya 100-an jadi cuma 60-50 gitu kan. Gitu. Jadi emang gak ada lowongan. Nah, tergantung banget sih, minyak itu kan sebenarnya all about supply demand ya Pak. Kalau misalnya demand-nya tinggi, supply-nya kurang, dia bakal naik. Terus kalau misalnya sebaliknya vice versa gitu ya Pak. Jadi itu juga menentukan lowongan Pak. Seperti itu sih sebenarnya. Contohnya sekarang nih karena Rusia Ukraina, kemudian ada isu mengenai Israel Iran. Itu kan tidak serta-merta membutuhkan geologis lebih banyak dong. Karena kan udah sedemikian lama ladang-ladang minyak, sumur minyaknya juga mulai terbatas, itu karena masalah ditutupnya banyak tempat atau berhentinya pasokan kan, contohnya dari Rusia gitu ya. Berarti kan sebenarnya tidak memperbanyak lowongan sebagai geologis dong. Ya kan? Bahkan sedikit berkurang gitu ya. Kalau tadi ternyata lowongannya tidak sedemikian banyak dan daya serapnya lulusan 2014 mungkin hanya berapa tadi? Sekitar 15 ya? 15 orangan atau 15 orangan dari 150-an. Saya ingin Dimi memberikan perspektif nih ke teman-teman. Kalau berharap itu menjadi ladang untuk bekerja sebagai profesional di luar hobi ya. Kira-kira rekomendasi nggak sih untuk jadi geologis? Kalau zaman sekarang ya, jujur aja, kalau cita-citanya pengen jadi geologis kan itu silakan. Itu beda lah ya itu ya. Passion beda lah. Kalau misalnya ada opsi lain gitu,
Menurut saya sih jangan ambil geologi sih Pak, Oh gitu ya. karena emang secara industri juga nggak stabil Mhm. dan belum tentu jadi gitu, kecuali emang pertama mungkin punya orang dalam gitu kan, Mhm. atau kedua emang saat ini prospeknya lagi bagus banget gitu. Mhm. Nah itu mungkin bisa gitu. Hmm. Tapi kalau secara overall sih ada yang lebih sudah tidak se ini dulu ya Pak ya. Mhm. Tidak se magnificent dulu lah. Oke, dulu kan Dulu kan wah, bener-bener itu booming luar banget biasa ya. ya, booming banget ya. Tahun 2008 2007 gitu Pak. Hmm. Nah kalau sekarang kan kalau saya balik lagi nih Pak kuliah, Hmm. saya mungkin lebih ke belajar ke computer science mungkin Pak, atau data. Jadi kalau misalkan boleh ngulang gitu ya, Iya. kuliah Start ngambilnya over. itu ya. Iya. Oh gitu. Soalnya kan Oke. data is the new oil Pak. Oh berarti tetap oil juga, berarti materi juga tetap nih. Dulu karena melihat oil sebagai geologi, sekarang new oil data juga ya. Iya, data. Lebih seperti itu. Sekarang mainnya data Pak. Oke. Nah, sebagai geologis ya mungkin bagi orang yang passion ya silakan aja ya gitu ya. Itu Silakan. memang suka dengan bumi batuan atau misalkan saya mau menjadi dosen geologi ya boleh juga dong. Itu Iya. kan sesuatu yang Mulia. mulia bagus ya. Bumi kan yang kita pijak gitu ya. Mungkin ada posisi lain yang membutuhkan geologis, tidak harus minyak dan sebagainya gitu ya. Oke. Yang saya tanyakan berikutnya gini. Kalau kita bicara mengenai karir di geologis nih, tadi kan sempat disampaikan ya. Mungkin ada karir lah ya. Tapi sebenarnya yang petnya benar-benar geolog atau geologis itu apa sih? Kalau di perusahaan itu tambang atau minyak itu ada Kalau nggak di- sih? Sebenarnya Atau ada. cuma junior sampai dengan senior aja? Atau gimana? Jadi kalau dari pengalaman saya, perusahaan-perusahaan saya sebelumnya itu dia langkah-langkahnya jelas Pak. Cuman masalah waktu aja sih untuk jadi senior misalnya. Pertama itu kan masuk bisa jadi junior nih. Kemudian habis junior hilang tuh title junior jadi geologis doang. Oh gitu. Nah, habis geologis mungkin jadi senior setelah 5-10 tahun gitu. Mhm. Nah, habis senior mungkin jadi superintendent. Oh, oke. Superintendent jadi manager. Seperti itu sih Pak. makanya. Oke, yang sisanya mungkin ya direksi atau apa itu tergantung ya. Itu Ya. kan udah di luar Itu mah geologi ya. main politik mungkin. Oke, oke. Nah, geologis dibutuhkan di industri oil and gas juga tambang ya. Kalau bicara tambang juga butuh itu. Semua jenis tambang. Maaf Pak, gimana Pak? Gini, oil and gas itu kan membutuhkan geologis. Betul. Tapi geologis juga Ditambang. dibutuhkan di tambang-tambang lain, batuan lah gitu. Iya, Membutuhkan itu kan. betul. Nah, itu di semua jenis tambang. Semua jenis tambang pasti ada geologis. Pasti ada Iya. geologisnya. Cuman cabang ilmu mereka beda dengan orang-orang minyak. Oke. Jadi orang minyak itu mempelajari batuan sedimen, kalau orang-orang tambang juga baiknya batuan beku gitu. Tapi ada sedimen juga sih kayak batu bara gitu. Oke, dan itu memang geologis juga ya? Geologis juga. Oke. Kalau bicara mengenai tambang liar butuh geologis nggak? Wah itu, tapi pasti ada geologisnya sih Pak. Oh yakin? Tambang liar gali gitu kan? Kemungkinan Mas siapa tahu Pak. Oh gitu. Tapi nggak tahu juga sih Pak. Oke. Tapi kalau mungkin warlock mungkin main asal ini aja. Oh ini ada perusahaan ini nih. Di dekatnya aja gitu, siapa Iya. tuh ada gitu ya? Siapa tahu ada. Pakai feeling gitu ya? Iya. Jangan lebih banyak gitu hasilnya gitu. Bisa jadi Pak. Kalau tambang liar yang terkoordinasi sehingga pemerintah dan lingkungan rugi triliunan, Nah kalau terkoordinasi biasanya ada otaknya Pak. ada otak. Kalau ada otaknya berarti pinter dia. Oh pinter ya? Iya, berarti dia ngerti daerah situ. Ngerti daerah situ. Iya, pasti tahu ilmunya lah. Atau geolognya dari perusahaan tambang resminya. Nggak tahu ya. Itu kita bukan geologis tapi bicara mengenai bukan bicara mengenai case-nya tapi bicara mengenai profesi geologisnya. Artinya sebetulnya kita tidak bisa sembarangan nambang dong ya. Betul. Karena Ilegal. Meskipun di dekat tambangnya kita asal gali, kan tidak hanya masalah geologis itu ada atau tidak kan? Resikonya tadi kan, Ya. lumayan gali aja di sini, sementara itu ada dekat ke pantai, dekat ke laut, dan main tambang aja atau tadi resiko kan ya, di gunung main bongkar aja gitu ya. Longsor. Ternyata longsor itu kan geologis juga memberikan sinyalemen bahwa resikonya rendah sedang tinggi juga kan sama kan? Ya, kita pasti ada risk evaluation juga lah kalau Pasti misalnya gitu ada ya. longsor gitu-gitu. Apalagi yang slope-slope gitu kan, Pak. Oh. Itu orang tambang biasanya, Pak. Oke, luar biasa sekali kita sudah diskusi ya tidak banyak tapi minimal apa itu geologis, profesinya seperti apa, potensinya ke depan seperti apa, bahkan seorang geologis juga kalau bisa ngulang ngambilnya data science atau computer science gitu ya. Ya, itu jadi pilihan kita semua tapi kalau memang kita sukanya
tentang bumi, mempelajari batuan, benar-benar mau jadi geolog, peneliti, atau jadi dosen itu nggak ada salahnya ya. Oke, dan semoga profesi apapun termasuk geologis ke depan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan, juga membuat kita bisa berkarya untuk Indonesia, untuk bumi ini harus kita rawat bersama-sama, dan semoga juga karir Mas Dimi makin moncer, dan para Makasih, geologis lain di luar sana, bagi teman-teman SMA, mahasiswa yang memang ingin jadi geologis, tidak ada salahnya, walaupun tidak mengeksploitasi kekayaan di bumi, minimal bisa menjaga bumi ini. Siapa tahu nanti dikirim oleh Elon Musk ke Mars ya, untuk mengeksploitasi Mars. Itu saja segmen kali ini, kita bicara profesi lain di lain kesempatan. Terima kasih Mas Dimi atas kehadiran dan kesempatan berbaginya.